Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada hari ini. Saya akan meneruskan seri khotbah daripada surat Galatia. Kita akan membahas satu tema, oleh iman atau perbuatan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat kelima saja. Kita akan membaca secara bertanggapan satu bagian yang diberi judul, dibenarkan oleh karena iman. Saya baca ayat yang ganjil, Galatia pasal 3. Saudara Bapak Ibu sekalian bersama dengan Singer ayat yang genap. Lalu ayat kelima kita baca bersama-sama. Galatia pasal yang ketiga. Ayat pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Bersama-sama. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Dia yang mengaruniakan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan kami bersyukur sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tidak menganggap remeh setiap kali kesempatan kami mendengarkan firman. Oleh karena terlalu banyak anugerah yang Tuhan berikan, sehingga mungkin saja kami melewatkan, kami memandang dengan sebelah mata akan kesempatan itu. Tetapi kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kesempatan menjadi momen di mana Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kami, Tuhan yang menegur kami, Tuhan yang mengoreksi kami, Tuhan yang memimpin kami dalam hidup yang semakin menyerupai Kristus. Kami berdoa pada hari ini, biar kami boleh mengerti apakah yang menjadi dasar keselamatan kami. Oleh imankah atau oleh perbuatan hukum Taurat? Kami berdoa Tuhan serahkan, biarlah Engkau yang memimpin kami, baik yang menyampaikan maupun juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa serahkan jam ke depan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu saudara memiliki rumah, siapakah yang boleh bertamu? Siapakah yang boleh masuk? Siapakah yang boleh tinggal di rumah daripada saudara? Siapakah yang menentukan siapa yang boleh masuk? Apakah saudara atau orang yang akan masuk itu? Lalu apakah kriteria daripada mereka yang saudara terima? Apakah berdasarkan reputasi dia di luar? Apakah berdasarkan perbuatan dia di luar? Ataukah berdasarkan persetujuan saudara, berdasarkan persyaratan saudara, orang itu boleh masuk? Maka tentu kita akan mengatakan berdasarkan persyaratan yang aku tentukan. Tidak peduli orang itu punya reputasi yang baik, tidak peduli orang itu melakukan apa, tetapi akulah yang menentukan siapa yang masuk, siapa yang tidak, berdasarkan kriteria yang aku tentukan. Maka saudara, kita, rumah kita tidak boleh sembarang orang dengan caranya sendiri, tetapi dengan apa yang kita tetapkan. Maka saudara pikirkan tentang hadirat daripada Allah, tentang sorga sebagai kediaman daripada Tuhan Allah. Siapakah yang layak untuk masuk sorga? Agama-agama semua menentukan kriteria. Orang yang masuk surga adalah orang yang demikian, orang yang perbuatan baiknya setelah ditimbang lebih banyak daripada perbuatan jahatnya. Kita menentukan kriteria itu. Tetapi apakah itu caranya? Tentu Allah sendiri yang akan menentukan. Maka siapakah orang yang diselamatkan? Mari kita pikirkan. Apakah oleh iman ataukah perbuatan daripada seseorang? Nah saudara, kita masuk di dalam Galatia pasal yang ketiga pada hari ini. Galatia pasal yang ketiga dan Galatia pasal yang keempat adalah beberapa dari tulisan Paulus yang paling powerful. Beberapa dari tulisan Paulus yang paling berapi-api. Mengapa Paulus begitu berapi-api? Mengapa Paulus begitu sengit dalam bagian ini? Karena dia sedang berada di dalam peperangan yang begitu penting.
Nah saudara, di dalam hidup kita ada hal yang perlu kita sengit. Ada yang tidak perlu. Ada orang yang hidupnya capek sekali. Kenapa? Semua hal sengit. Saudara sekalian, akhirnya hidup lelah. Energi habis, waktu habis, kesempatan habis. Tapi Paulus kita melihat, dia ketika melihat ini adalah peperangan yang sangat penting di dalam iman Kristen. Maka dia begitu mati-matian berjuang. Untuk membuktikan apa? Membuktikan bahwa keselamatan itu adalah karena kasih karunia saja. Dan bukan karena melakukan perbuatan yang baik seturut dengan hukum Taurat. Bukan. Adalah karena kasih karunia saja. Dan Paulus sedang berhadapan dengan lawan-lawannya. Yaitu orang-orang penganut agama Yahudi, penganut Yudaisme yang telah menggunakan segala cara untuk mencoba menguasai jemaat di Galatia. Mereka pakai segala cara untuk menguasai, mempengaruhi, merebut jemaat di Galatia itu. Paulus sampai di pasal ketiga ini dia harus menegur jemaat dengan keras. Bayangkan Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Wah, Paulus keras sekali. Paulus menegur mereka bodoh. Mengapa Paulus begitu gregetan dengan jemaat di Galatia? Karena dia melihat mereka sedang menukar sesuatu yang begitu berharga dengan sesuatu yang kurang berharga. Dia melihat mereka sedang menukar sesuatu yang menjadi inti daripada iman mereka dengan sesuatu yang tidak berharga. Sesuatu yang jauh nilainya. Bukan tidak berharga dalam arti Taurat itu ya. Tidak berguna, tetapi di dalam hal keselamatan saudara sekalian. Dia melihat mereka sedang menukar sesuatu yang begitu berharga. Nah kalau kita melihat saudara kita ya. Misalnya papa sebelum meninggal mewariskan sebuah jam Rolex yang langka kepada saudara kita. Lalu dia tidak mengerti. Sehingga ketika dia ada kebutuhan, dia pergi tukar jam itu dengan sesuatu yang begitu murah harganya. Sesuatu yang tidak sebanding dengan jam itu. Misalnya jam Rolex, dia tukar dengan 1 kilo beras. Maka saudara kita akan mengatakan, jangan, kenapa engkau begitu bodoh? Ini terlalu berharga kau tukar dengan 1 kilogram beras. Nah saudara sekalian, ya mungkin dalam keadaan masa kelaparan bisa saja ya. Atau kita anggaplah dia tukar jam Rolex dengan jam Doraemon. Nah saudara sekalian, kita akan mengatakan bodoh sekali kamu. Nah saudara, di sini Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Maka Paulus tidak akan setengah hati untuk melawan mereka. Saudara, Paulus ini bukan orang sembarangan dalam hal berdebat. Paulus memiliki pikiran yang sangat tajam dan kita bisa melihat kemampuannya di dalam bagian ini, dalam surat ini. Di mana Paulus memberikan pembelaan dengan logika yang begitu kuat. Dan ini juga sekaligus mendorong kita, jangan puas menjadi orang Kristen puluhan tahun tetapi tidak maju di dalam pengertian. Mendorong kita jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, tetapi berusahalah untuk memperoleh pengertian yang lebih dengan sungguh-sungguh. Paulus di dalam bagian ini menggunakan beberapa argumen untuk membuktikan bahwa Allah menyelamatkan orang berdosa melalui iman kepada Kristus dan bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Paulus memulai dengan argumen pribadi di dalam ayat pertama sampai ayat kelima, di mana dia meminta kepada jemaat di Galatia untuk mengingat kembali pengalaman pribadi mereka dengan Kristus ketika mereka diselamatkan. Ayo engkau ingat bagaimana dulu ketika engkau menjadi orang Kristen, jangan begitu bodohnya. Nah setelah argumen pribadi, Paulus kemudian berpindah kepada argumen Alkitabiah di dalam ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-14, di mana Paulus mengutip 6 ayat daripada Perjanjian Lama untuk membuktikan apa yang dia maksudkan. Nah saudara, hari ini kita tidak banyak waktu sehingga kita hanya membahas argumen yang pertama ini, yaitu argumen yang bersifat pribadi. Argumen pribadi yaitu dari apa yang dialami seorang Kristen, pengalaman dia ketika menjadi seorang Kristen adalah argumen yang baik untuk memulai. Karena bagaimana engkau bisa menilai sesuatu yang berharga jikalau engkau tidak pernah mengalami, bukan? Bagaimana engkau tahu itu berharga kalau engkau tidak pernah mengerti, tidak pernah mengalami? Saudara datang membeli sesuatu, tanya kepada sales, ini bagus enggak? Bagus pak, katanya.
Ini tahan nggak? Tahan Pak, katanya. Atau saudara pergi restoran, menu mana yang favorit? Menu ini Pak, itu enak ya? Katanya Pak. Nah saudara, kita akan meragukan bagaimana mungkin, karena dia sendiri tidak mengalami. Maka Paulus mulai dari apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di Galatia dalam keselamatan mereka. Paulus mengajak mereka untuk memikirkan hal itu, karena Paulus sendiri telah bersama dengan mereka ketika mereka percaya kepada Kristus. Paulus sangat tahu apa yang terjadi kepada mereka. Paulus mengingatkan mereka apa yang dialami. Tetapi tentu saja saudara ya, argumen yang berdasarkan pengalaman itu sangat bisa berbahaya saudara ya. Maka saudara, kita tidak mendasarkan iman kita kepada pengalaman semata-mata. Sekali lagi ya, argumen yang berdasarkan pengalaman bisa berbahaya karena pengalaman itu bisa dipalsukan dan dapat disalahpahami. Misalnya ya saudara, saya pernah berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saya boleh disembuhkan. Lalu saya disembuhkan Tuhan. Oleh karena doa itu, kemudian saya membuat satu kesimpulan, oleh karena saya beriman, saya berdoa maka saya disembuhkan. Lalu kemudian saya mengajarkan kepada jemaat, jikalau engkau berdoa dengan iman sungguh-sungguh, engkau pasti disembuhkan. Nah, kita menjadikan itu sebagai satu standar. Maka kalau jemaat doa tidak sembuh, berarti dia tidak beriman. Nah saudara, di sini ya, argumen yang berdasarkan pengalaman itu bisa berbahaya. Karena pengalaman bisa dipalsukan dan dapat disalahpahami. Sehingga jemaat yang merasa kalau aku tidak sembuh, berarti aku tidak beriman. Maka dia bisa memalsukan kesembuhannya seakan-akan dia telah dipulihkan, padahal tidak saudara sekalian. Maka di sini saudara, pengalaman subjektif itu harus diseimbangkan dengan bukti objektif. Pengalaman yang subjektif itu harus diseimbangkan dengan bukti yang objektif, karena pengalaman itu bisa berubah. Pengalaman bisa berubah, tetapi kebenaran tidak pernah berubah. Maka pengalaman dan kesaksian itu harus selalu diuji dengan firman. Itulah sebabnya kita di dalam GRII kita jarang ada kesaksian-kesaksian. Karena apa saudara? Karena nantinya kita akan menganggap kesaksian itu sebagai kebenaran. Padahal kesaksian atau pengalaman itu harus diuji dengan firman. Nah di sini Paulus menyeimbangkan saudara. Paulus menyeimbangkan antara pengalaman subjektif jemaat di Galatia dengan pengajaran objektif firman Allah yang tidak pernah berubah. Jadi pengalaman subjektif, apa yang aku alami, itu Paulus menyeimbangkannya dengan pengajaran objektif akan firman Allah yang tidak pernah berubah, yang nanti kita akan bahas dalam Galatia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 14. Nah di sini di ayat pertama sampai ayat kelima jelas bahwa orang-orang di Galatia ini mereka sudah mengalami sesuatu di dalam hidup mereka. Tak kala Paulus pertama kali mengunjungi mereka, Paulus melayani mereka, mereka sudah mengalami sesuatu di dalam hidup mereka. Tetapi kemudian datang orang-orang penganut daripada Yudaisme, datang dan mencoba meyakinkan mereka bahwa pengalaman kamu itu belum lengkap. Bahwa kamu masih membutuhkan sesuatu yang lain. Pengalaman kamu belum lengkap, kamu masih butuh sesuatu yang lain, dan yang lain itu adalah ketaatan kepada hukum Musa. Nah di sini kita lihat ya saudara, bahwa guru-guru yang palsu itu selalu membujuk saudara untuk menganggap bahwa Injil itu tidak cukup. Injil kasih karunia tidak cukup. Kamu butuh karunia yang lain. Bahwa kitab suci tidak memadai. Kamu perlu sesuatu yang lain. Pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian. Dan bahwa kasih karunia itu bukan yang paling utama. Nah saudara, guru-guru palsu itu begitu memikat mereka saudara. Begitu menyihir seperti menyihir mereka. Sehingga membuat mereka menjadi bodoh. Nah di dalam Galatia pasal 3 ayat pertama ketika Paulus mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bodoh di sini itu berarti mereka tumpul secara rohani saudara. Tahu kebenaran tetapi tumpul. Nah saudara, sesuatu yang tumpul tidak bisa dipakai. Sesuatu yang tumpul tidak bisa mengerjakan apa-apa. Nah mereka bodoh itu tumpul secara rohani. Sebagaimana Yesus katakan kepada murid yang sudah mendengar kebangkitan Yesus, tetapi tetap pulang ke Emmaus. Dalam Lukas 24 ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu.
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Yesus mengatakan, kamu bodoh karena hatimu lamban. Kamu tahu kebenaran itu kan, tetapi kamu tidak percaya apa yang telah dikatakan di dalam firman. Nah, di sini Paulus mengingatkan mereka, bukankah engkau telah berjumpa secara pribadi dengan Allah? Dengan Allah Tritunggal, engkau telah berjumpa secara pribadi. Yang pertama, di dalam ayat pertama, Paulus mengatakan mereka telah melihat Allah Anak. Mereka telah melihat Allah Anak yang dilukiskan dengan terang benderang di hadapan mereka. Di sini dikatakan bahwa Paulus mengatakan, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang, tidak ada yang ditutupi, dengan jelas di hadapanmu. Kristus yang disalibkan itu, itulah yang dikhotbahkan oleh Paulus di Galatia. Dan itu dikhotbahkan dengan begitu jelas. Paulus tidak memberitakan Kristus yang lain. Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan dengan begitu jelasnya, sehingga seakan-akan mereka bisa melihat Kristus sendiri berdiri di atas kayu salib di Golgota. Seakan-akan mereka bisa melihat Yesus yang disalibkan itu. Kata dilukiskan diterjemahkan dari satu kata Yunani yang kira-kira sama dengan artinya digambarkan di depan umum atau diumumkan pada suatu poster. Nah, saudara, waktu kita lihat poster, misalnya ya, kita lihat satu poster, saudara lihat, di situ ada acara yang dinyatakan kepada saudara. Di situ saudara mendapatkan informasi yang diperlukan. Semua yang diperlukan informasi itu ada. Itu poster yang jelas. Jadi poster yang tidak jelas, saudara lihat semua acaranya, tetapi saudara tidak ada dicantumkan tanggalnya. Nah, percuma kan ya? Kita tidak tahu kapan akan diselenggarakan. Tetapi di sini Paulus seakan-akan mengatakan, kamu telah diberikan satu gambaran yang begitu jelas, poster yang dipajang itu. Maka ini sama seperti kita menempelkan informasi penting di poster atau dipajang di tempat umum. Demikian juga Paulus secara terbuka dia telah memperkenalkan Kristus kepada jemaat di Galatia dengan satu penekanan yang begitu ketat kepada kematiannya bagi orang-orang berdosa di atas kayu salib. Nah, saudara, inilah yang diberitakan saudara oleh gereja, yaitu Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang tersalibkan. Saya pernah mengkhotbahkan, saya nggak tahu apakah di tempat ini sudah, di satu gereja. Mereka dari awal mendirikan gereja, mereka menetapkan dari pintu depan ada satu tulisan yang menjadi slogan semboyan daripada gereja. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Beberapa generasi berlalu, hamba-hamba Tuhan yang lama telah meninggal, datang hamba Tuhan yang baru. Lalu lumut mulai merambat menutupi yang disalibkan. Jadi ketika hamba Tuhan baru datang melihat, kami memberitakan Kristus, tapi yang disalibkannya sudah ketutup sama lumut. Maka pendeta-pendeta mulai khotbah, memberitakan Yesus yang macam-macam, Yesus yang macam-macam. Lalu setelah generasi itu berlalu, datang lagi hamba Tuhan yang baru. Lumutnya makin merambat menutupi Kristus. Sehingga hamba Tuhan yang baru datang, kami memberitakan. Maka khotbah motivasi, khotbah cara bisnis, khotbah yang lucu-lucu. Karena apa? Kami memberitakan. Nah, saudara sekalian, di sini Paulus dengan jelas mengatakan bahwa yang dia beritakan bukan hanya Kristus, tetapi Kristus yang disalibkan. Dan mereka jemaat di Galatia telah mendengar kebenaran itu. Mereka sudah mempercayainya dan mereka menaatinya. Dan sebagai hasilnya mereka sudah dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Ini yang pertama, pengalaman pribadi mereka berjumpa dengan Kristus yang disalibkan. Dan yang kedua, dalam ayat kedua sampai ayat keempat, Paulus mengatakan mereka juga sudah menerima Roh Kudus dari Allah. Ini penting saudara ya. Di dalam kelas teologi awam kita akan membahas mengenai doktrin Roh Kudus. Seringkali orang-orang Kristen atau gereja agak mengabaikan mengenai peranan daripada Roh Kudus, sehingga kita dikacau balaukan oleh pengertian tentang Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus menjadi roh yang menimbulkan fenomena-fenomena yang menggairahkan ingin tahu kita untuk menyaksikan, saudara sekalian. Roh Kudus dijadikan sebagai tontonan, saudara.
Nah, di dalam bagian ini Paulus mengatakan, engkau juga sudah menerima Roh Kudus daripada Allah. Di ayat kedua sampai ayat keempat. Roh Kudus disebutkan sebanyak 18 kali di dalam surat Galatia. Dan Roh Kudus memainkan peranan yang penting di dalam iman Kristen. Dan topik ini menjadi bagian yang penting di dalam pembelaan Paulus terhadap Injil kasih karunia Allah. Nah, saudara, waktu kita mengatakan seseorang bertobat ya, apakah bukti nyata satu-satunya dari pertobatan seseorang? Kalau kita mengatakan itu orang Kristen, apakah buktinya? Apakah satu-satunya bukti nyata dari pertobatan seseorang? Saya mau tanya, saudara, apakah satu-satunya bukti nyata dari pertobatan seseorang? Tentu KTP sangat bisa menipu, saudara ya. Surat baptisan bisa menipu. Status seseorang dalam pelayanan bisa menipu. Apakah satu-satunya bukti nyata dari pertobatan seseorang adalah kehadiran Roh Kudus di dalam hidup orang itu? Itu satu-satunya bukti bahwa dia sudah diselamatkan. Adanya Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya itu. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 mengatakan apa? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jikalau orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jikalau orang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik daripada Kristus. Maka di sini Paulus mengajukan satu pertanyaan penting kepada jemaat di Galatia. Apakah mereka menerima Roh Kudus melalui iman kepada firman Allah atau melalui pekerjaan-pekerjaan perbuatan hukum Taurat? Paulus bertanya kepada jemaat di Galatia. Maka tentu saja jawabannya hanya satu, yaitu karena Roh Kudus masuk di dalam hidup mereka. Roh Kudus berdiam dalam hidup mereka ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, ini penting sekali bagi kita untuk mengerti pekerjaan Roh Kudus di dalam keselamatan dan di dalam kehidupan Kristen. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Sekali lagi, saudara ya, supaya kita tidak terombang-ambingkan oleh banyak fenomena tentang Roh Kudus. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan dan kehidupan Kristen? Apa pekerjaan Roh Kudus? Yaitu Roh Kudus menginsyafkan orang berdosa yang terhilang, dan Roh Kudus reveal, menyatakan Kristus kepadanya. Ini yang dikerjakan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11, Yesus bicara tentang Roh Kudus yang akan diutus. Dalam bagian ini Yesus mengatakan, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, apa yang dia lakukan? Kalau dia datang, apa yang dia lakukan? Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara, itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Menginsyafkan orang berdosa. Menyatakan Kristus kepada orang berdosa. Maka saudara, sungguh sangat merendahkan Roh Kudus ketika kita melihat Roh Kudus dijadikan atraksi di dalam gereja-gereja. Karena bukan itu, saudara, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan orang berdosa, menyatakan Kristus kepadanya. Saudara, satu hari D.L. Moody, dia memimpin sebuah kebaktian kebangunan di sebuah kota kecil, kota tambang batu bara di Warncliffe di Inggris. Di akhir ibadah ada seorang bertubuh kekar dan bertampang yang kasar mendekati Moody, dan dia berkata, tahukah kamu siapa orang yang tadi datang ke kebaktian malam ini? Moody mengatakan, tidak, yang datang banyak, saya nggak tahu yang mana. Lalu orang itu mengatakan, orang yang bernama Chuck, dia datang di dalam ibadahmu. Dan Moody kenal nama ini. Ini orang yang terkenal karena apa? Karena orang yang paling liar dan paling jahat di Yorkshire di Inggris.
Lalu petambang itu melanjutkan. Dia mengatakan orang itu datang ke kebaktian tersebut. Dan dia bilang kamu tidak khotbah dengan benar. Semua yang kau bicarakan cuma tentang kasih Kristus. Dan itu tidak ada gunanya, tidak efektif bagi pekerja tambang yang pemabuk. Orang-orang yang kasar. Nah dia bilang kau perlu menggoncang mereka dengan khotbah tentang neraka. Khotbahkan tentang menggoncang mereka di atas lubang neraka supaya mereka ketakutan. Lalu Moody menjawab, betul, rasa takut akan neraka bisa saja membangkitkan kebutuhan orang akan Injil. Bisa saja saudara, kita mengkhotbahkan neraka. Bisa saja. Tetapi Moody mengatakan, tidak bisa menjangkau jiwa yang terhilang dengan lebih berkuasa dibandingkan kasih Yesus. Nah saudara, ini ya kadang-kadang ya, penginjilan, kita menggunakan penginjilan dengan menakut-nakuti orang dengan neraka. Atau mengiming-imingi dengan surga. Nah itu jangan-jangan dia bukan mengasihi Yesus. Tapi dia hanya ingin menghindari neraka karena neraka tidak nyaman. Atau dia hanya ingin mendapatkan surga, tapi surga tanpa Allah. Surga tanpa Yesus. Mendapatkan surga di mana kenikmatannya berlanjut. Jangan-jangan saudara. Maka Moody mengatakan rasa takut akan neraka bisa saja membangkitkan kebutuhan orang. Oh aku perlu Injil, aku perlu Yesus. Kenapa? Karena tidak mau masuk neraka. Karena neraka tidak menyenangkan, saudara sekalian. Maka aku mau menghindari itu. Tapi Moody mengatakan, tidak ada yang bisa menjangkau jiwa yang terhilang dengan lebih powerful dibandingkan kasih Yesus. Nah Moody tidak berharap bahwa orang itu kembali lagi, si Chuck itu ya, kembali lagi ke kebaktiannya. Tetapi sangat mengejutkan Moody bahwa malam berikutnya, orang itu hadir, si Chuck itu. Dan dia duduk sedekat mungkin dengan Moody. Seluruh khotbah hari itu Moody mengkhotbahkan tentang love of God, kasih Allah dari permulaan sampai akhir. Lalu dia melihat orang itu awalnya cuma dengar, lalu tidak lama di tengah khotbah Moody melihat dia menyeka matanya dengan lengan bajunya. Dia mulai menangis. Lalu ketika ibadah selesai, beberapa orang-orang Kristen berkumpul di sekeliling daripada orang itu, daripada si Chuck itu. Lalu mereka mulai berdoa bersama bagi keselamatannya. Tidak lama, orang itu menangis terseduh-seduh. Dan dia mengatakan, oh Tuhan, selamatkan saya. Saya orang yang terhilang. Oh Yesus, berbelas kasihanlah kepada aku. Dan malam itu dia pulang sebagai manusia ciptaan yang baru di dalam Kristus. Istrinya kemudian menceritakan kepada Moody apa yang terjadi ketika dia pulang ke rumah. Tak kala dia berjalan mendekat ke rumah, anak-anaknya yang masih kecil ketika mendengar suara langkah sepatu boot papanya, segera berlari sembunyi kepada mamanya. Nah saudara, waktu papa pulang ke rumah, apa yang anak-anak lakukan? Kalau papa bagi mereka mengasihi dan papa mengasihi, mereka akan menyambut. Mereka senang papanya pulang. Tapi saudara sekalian, ketika Chuck pulang, anak-anaknya itu ketakutan. Karena mereka tahu papa biasanya pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah. Tapi hari itu tidak. Dengan lembut dia membuka pintu. Dia tidak banting pintu seperti biasa. Dan ketika melihat anak-anaknya ketakutan, dia membungkuk. Dan dia menggendong anak perempuannya yang paling kecil. Dengan air mata mengalir memenuhi wajahnya. Dia berkata kepada anak itu, Mary, Tuhan sudah membawa papamu pulang ke rumah. Lalu dia angkat anak yang lain gendong. Dia berkata, Tuhan bawa papamu pulang ke rumah. Satu persatu dia angkat, dia cium anaknya. Dan kemudian dia berpaling kepada istrinya, merangkulnya. Dia berkata, jangan nangis istriku, jangan menangis. Tuhan membawa suamimu pulang pada akhirnya. Dan istrinya hanya bisa menangis. Chuck lalu bertanya, apakah kita punya Alkitab di rumah ini? Mereka ternyata tidak punya. Lalu dia mengatakan, baik, jikalau kita tidak punya, mari kita berdoa. Mereka berlutut bersama. Dan dia bukan orang yang fasih berdoa, dia hanya bisa mengatakan, Yesus yang lemah lembut, pandanglah anakmu ini. Kasihanilah aku. Dalam nama Yesus, amin. Doa yang sederhana, tetapi Allah mendengarnya. Nah saudara, beberapa waktu kemudian ketika Moody sedang melayani di satu kota yang lain, seorang kawan berkata kepadanya, Moody, saya punya sebuah kabar yang luar biasa bagi kamu. Kamu masih ingat petambang itu? Oh ya, aku masih ingat. Ada apa?
Sekarang dia mengkhotbahkan Injil kemanapun dia pergi. Baik di tambang, baik di luar, baik di tempat lain. Dia berusaha memenangkan semua orang bagi Yesus. Nah saudara, jikalau bukan oleh kuasa Roh Kudus, tidak ada kuasa yang mampu mengubahkan orang semacam ini. Jikalau bukan oleh kuasa Roh Kudus. Maka itulah yang Roh Kudus lakukan. Dia menginsyafkan orang, memperkenalkan Kristus kepadanya. Saudara, ketika seorang berdosa percaya kepada Kristus, dia dilahir barukan dari roh dan dia menerima kehidupan yang baru. Dia juga dibaptis oleh roh sehingga dia menjadi bagian daripada tubuh Kristus, saudara sekalian. Dan orang percaya tersebut dimateraikan oleh Roh Kudus. Untuk apa dimateraikan? Waktu kita buat perjanjian, materai itu memiliki kekuatan hukum. Materai itu menandakan sesuatu yang mengikat saudara sekalian. Nah di dalam Efesus pasal pertama ketika seseorang percaya, dia dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan bahwa suatu hari nanti orang itu akan mengambil bagian di dalam kemuliaan Kristus. Maka saudara dan saya, saudara tidak sadar betapa besar privilege yang Tuhan berikan. Betapa besar anugerah yang Tuhan berikan. Apapun kondisi saudara, saudara sudah dimateraikan. Saudara yang sudah percaya, sudah dimateraikan sebagai jaminan bahwa saudara memiliki bagian di dalam kemuliaan Kristus. Nah ini saudara yang kadang kita tidak sadari. Saudara, kadang-kadang kita lihat orang-orang di dalam harusnya keadaan yang mulia tetapi masih bermain-main di dalam kubangan daripada dosa. Gereja adalah mempelai wanita daripada Kristus. Menjelang hari pernikahan bukannya menyiapkan diri di dalam keadaan yang mulia, tetapi dengan gaun pengantin bermain-main di lumpur, di comberan saudara sekalian. Tapi itulah yang sering kali kita lakukan. Nah saudara sekalian, karena Roh Kudus melakukan semua ini bagi orang percaya, saudara, ini berarti orang percaya itu memiliki tanggung jawab kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam tubuhnya. Saudara, orang percaya memiliki tanggung jawab kepada Roh Kudus yang telah melakukan semua itu, yang berdiam di dalam dirinya. Saudara jangan lupa, sebagai orang percaya, ketika saudara melakukan dosa, Roh Kudus ada dalam diri saudara. Maka orang percaya memiliki tanggung jawab kepada Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?" Ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus yang begitu bermasalah. Jemaat yang banyak sekali problem saudara, dosa-dosa yang diperbuat. Paulus mengatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait daripada Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan lagi milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar." Paulus mengatakan, karena itu kamu dibeli, kamu barang yang tidak layak, kamu manusia yang telah hancur di dalam dosamu. Kamu dibeli dengan darah yang mahal. Dan harganya telah lunas dibayar sehingga tidak ada yang perlu kamu bayar lagi. Tidak ada yang perlu kamu tanggung lagi. Bayangkan betapa besar yang kamu sudah terima. Karena itu Paulus mengatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara. Maka orang Kristen harus berjalan di dalam roh. Orang Kristen harus berjalan di dalam roh dengan membaca firman, dengan berdoa, dan dengan taat kepada kehendak Allah. Nah kalau Tuhan menghendaki saudara, Tuhan menghendaki saudara melayani dalam suatu hal, saudara taat kepada kehendak Allah. Di sanalah kita berjalan di dalam roh. Bagaimana jikalau seseorang tidak mentaati Allah? Bagaimana jikalau seseorang tidak mentaati Allah? Alkitab mengatakan dia mendukakan roh. Efesus pasal 4 ayat 30, Paulus mengingatkan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kamu sudah dimateraikan, tetapi jangan hidup sembarangan. Kamu sudah dimateraikan, Roh Kudus ada dalam kamu. Jangan kamu tidak taat, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Bagaimana kalau orang itu tidak mau taat? Dia terus menerus tidak taat. Maka dia bisa memadamkan roh.
1 Tesalonika 5 ayat 19. Paulus mengingatkan, janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan itu. Kamu tidak taat, Roh Kudus berduka. Roh Kudus sudah ada dalam kamu, berdiam dalam kamu. Ketika kamu tidak taat, kamu mendukakan Roh Kudus. Kamu terus dukakan. Ini bisa memadamkan roh itu. Tetapi ini tidak berarti, saudara, tidak berarti bahwa Roh Kudus meninggalkan orang itu ya. Tidak berarti bahwa Roh Kudus akan meninggalkan orang itu. Karena apa? Karena Yesus sudah berjanji bahwa Roh Kudusnya akan tinggal selama-lamanya. Ini tidak berarti ketika saudara yang sudah percaya, ketika saudara mendukakan roh, saudara kehilangan keselamatan. Dan Roh Kudus itu meninggalkan engkau. Tidak. Kenapa? Karena Yesus telah berjanji bahwa Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya. Dari mana? Yohanes 14 ayat 16. Di mana Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu another comforter, seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kamu tidak bersyarat, menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi jikalau saudara mendukakan Roh Kudus, apa yang terjadi? Ini berarti bahwa Roh Kudus tidak akan memberikan sukacita dan kuasa yang diperlukan untuk hidup Kristen sehari-hari. Ini artinya saudara ya. Waktu saudara mendukakan Roh Kudus tidak pergi. Roh Kudus didukakan. Saudara terus tidak taat. Oke, saudara memadamkan suara itu. Saudara memadamkan roh itu. Maka apa yang terjadi? Roh Kudus tidak memberikan sukacita dan kuasa yang saudara perlukan untuk kehidupan Kristen sehari-hari. Saudara tidak memiliki kuasa untuk boleh mengajar, mendidik, mempengaruhi orang lain. Saudara tidak punya sukacita di dalam saudara hal yang saudara kerjakan. Roh Kudus tidak akan memberikan sukacita dan kuasa yang engkau perlukan untuk menjalani hidup Kristen sehari-hari. Nah saudara, orang-orang percaya itu harus dipenuhi dengan roh. Apa artinya dipenuhi dengan roh? Simple. Mereka dikuasai oleh roh. Dikuasai oleh roh. Maka itu akan menjadi satu pengalaman yang terus-menerus seperti saudara meminum air dari mata air yang segar. Kadang-kadang kita tidak datang kepada mata air itu lagi. Kita tidak sadar hidup kita kering. Saudara tidak sadar kadang-kadang jiwa itu begitu kering. Saudara nggak tahu apa yang salah. Something wrong. Apa yang salah? Jiwa saudara kering. Kenapa kering? Karena saudara tidak datang kepada mata air yang segar itu. Saudara tidak minum air dari mata air yang segar itu. Jadi dalam pengalaman pertobatan mereka, Paulus mengatakan orang-orang percaya di Galatia itu sudah menerima Roh Kudus melalui iman dan bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Hal itu membawa Paulus kepada pertanyaan yang lain. Jikalau kamu sudah memulai dengan hukum Taurat, mengapa jikalau kamu tidak memulai dengan hukum Taurat, mengapa kamu tetap membawa-bawa hukum Taurat itu? Jikalau kamu memulai dengan roh, mungkinkah kamu terus maju mencapai kedewasaan tanpa roh? Kamu sudah memulai dengan roh, mungkinkah kamu mencapai kedewasaan tanpa roh dengan bergantung kepada kedaginganmu? Nah, kata daging di sini tentu tidak bicara mengenai tubuh ya, tetapi bicara mengenai natur manusia yang lama, Nah, di sini kita bisa pakai ilustrasi tentang melahirkan anak. Untuk seorang anak secara jasmani dikandung dan lahir, diperlukan dua orang tua manusia. Maka demikian pula untuk seseorang dilahirkan secara rohani ke dalam keluarga Allah, perlu, tanda petik, dua orang tua rohani. Siapakah orang tua rohani yang melahirkan kita ke dalam keluarga Allah? Dua. Yang pertama dalam Yohanes pasal 3 ayat 1-8 yaitu Roh Allah. Dan yang kedua adalah dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 22-25 yaitu firman Allah. Roh Allah melahirkan seseorang kembali. Firman Allah melahirkan orang itu. Maka saudara sekalian, di dalam kelahiran seseorang secara rohani perlu Roh Allah dan firman Allah. Nah, ketika seseorang anak dilahirkan secara normal, saudara ya, anak itu lahir normal,
maka anak itu sudah memiliki semua kelengkapan tubuh yang dia perlukan, saudara, untuk bisa hidup. Tidak perlu ditambahkan lagi, saudara. Misalnya anak itu lahir cuma bentuknya kepala sama badan. Lalu bulan pertama dia perlu ke dokter untuk mendapatkan telinga. Bulan kelima perlu ke dokter mendapatkan tangan. Bulan berikutnya pergi ke dokter dapat jari-jari. Enggak, saudara ya. Semuanya sudah lengkap anak itu. Yang diperlukan bagi dia selanjutnya ialah kebutuhan dasar untuk dia boleh bertumbuh. Yaitu makan, minum, dan lain-lain. Dia perlu ada gerakan, ada latihan. Dia perlu pengasuhan, perlu didikan. Supaya dia bisa bertumbuh menjadi dewasa. Maka saudara, Paulus mengatakan kamu telah memulai dalam roh. Kamu sudah seseorang yang dilahirkan dalam keluarga Allah, lengkap. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Hiduplah dalam roh dan kamu akan bertumbuh dalam Tuhan. Kira-kira itu yang Paulus hendak katakan. Dan yang ketiga, saudara, setelah mereka melihat dengan jelas Kristus Sang Allah Anak, mereka melihat pekerjaan daripada Allah, Roh Kudus dalam hidup mereka. Sekarang mereka juga mengalami dalam ayat kelima, mereka telah mengalami mujizat-mujizat dari Allah Bapa. Nah, Paulus dalam ayat ini merujuk kepada Allah, kepada Bapa sebagai pribadi yang memberikan roh dan yang mengadakan mujizat-mujizat di antara mereka. Roh Kudus yang sama berdiam dalam diri orang percaya pada saat pertobatan. Roh itu akan terus bekerja di dalam dia dan melalui dia. Sehingga seluruh tubuh itu dibangun. Jadi roh yang sama. Ketika saudara menjadi ciptaan yang baru, roh yang sama yang berdiam dalam diri orang percaya pada saat pertobatannya itu, roh itu tidak diam. Roh itu terus bekerja di dalam diri orang itu. Maka saudara diubahkan. Saudara lihat yang tadi saya itu ceritakan kisah mengenai Chuck itu. Bagaimana roh itu mengubahkan dia. Dan banyak kesaksian-kesaksian kita kan. Melihat orang yang jadi percaya dulunya begitu. Sikapnya begitu kasar, begitu tidak berkenan. Tetapi kemudian Tuhan ubahkan dia. Karena Roh Kudus yang ada dalam dia bekerja di dalam dia. Dan kemudian melalui dia. Melalui kehidupannya, melalui pelayanannya, melalui kesaksiannya. Maka saudara yang sudah percaya Tuhan ubahkan, saudara dibawa Tuhan masuk ke dalam gereja Tuhan, ke dalam tubuh Kristus. Dan di situ saudara melayani, membangun sehingga seluruh tubuh itu dibangun, saudara. Nah, Allah Bapa senantiasa memberikan Roh Kudus, empower and blessing, memberikan Roh Kudus di dalam kuasa, di dalam berkat, dan ini dilakukan oleh iman dan bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Dan Allah Bapa melakukan mujizat-mujizat itu, dan mujizat yang diadakan itu adalah kita seringkali membatas mujizat kepada sesuatu yang ditangkap oleh indera kita. Melihat sesuatu yang fenomenal, kita mengkurung mujizat di dalam hal seperti itu. Tetapi mujizat-mujizat yang diadakan oleh Roh Kudus yang bekerja itu, diadakan itu adalah perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan orang Kristen. Perubahan yang luar biasa. Saya mengenal ada jemaat. Saya mengenal ketika dia sudah menjadi Kristen dan baik. Sangat sabar, sangat baik. Sangat ramah. Tetapi orang yang pernah bekerja dengan dia mengatakan, oh Bapak belum tahu ketika dia dulu kalau pergi kantor. Serem. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sekarang kami pun heran. Kenapa dia bisa seperti itu? Itulah yang namanya mujizat, saudara. Mujizat. Seorang skeptis pernah bertanya kepada seorang yang baru jadi Kristen. Orang itu dulunya peminum berat. Ketika dia menjadi Kristen, orang yang skeptis itu bertanya, oh sekarang kau benar-benar percaya dengan mujizat dalam Alkitab? Apakah kau benar-benar percaya dengan mujizat dalam Alkitab? Orang Kristen yang baru itu mengatakan, tentu saja saya percaya. Lalu orang yang skeptis itu ketawa, menertawakan dia. Oh, maksudmu sekarang engkau percaya Yesus mengubah air menjadi anggur? Oh, enak dong. Kamu kan peminum. Senang dong buka keran air jadi anggur. Orang itu bilang, ya tentu saja saya percaya Yesus mengubah air menjadi anggur.
Malah sebaliknya sekarang di rumahku, Yesus mengubah anggur menjadi perabot, menjadi kulkas, menjadi uang sekolah anak. Artinya apa? Dulu uangnya dipakai buat minum. Sekarang Yesus mengubah anggur itu menjadi makanan, pakaian, perabotan, saudara sekalian. Itulah yang terjadi, mujizat yang besar. Nah, Galatia pasal 3 ayat 1-5 ini, itu kita tutup di sini. Ini adalah argumen pribadi Paulus kepada orang-orang di Galatia. Ini argumen pribadi bahwa engkau sudah mengalami itu, bukan? Engkau sendiri sudah lihat, engkau sendiri sudah alami. Engkau sudah benar-benar berjumpa secara pribadi, personal, di dalam imanmu dengan Allah Tritunggal. Engkau mulai dalam roh, kenapa kembali kepada kedaginganmu? Engkau sudah menerima kasih karunia, kenapa kembali kepada perbuatan? Maka kiranya saudara sekalian membaca bagian daripada surat Galatia ini, kita penuh dengan ucapan syukur. Rasa kagum tidak habis-habisnya akan apa yang Tuhan kerjakan. Akan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita sampai kepada hari ini. Kita tidak sempurna. Secara personal kita tentu jauh daripada Tuhan. Tetapi oleh Kristus kita dibawa mendekat kepada Tuhan. Kita menjadi anak-anaknya di dalam Kristus. Dan itulah privilege yang saudara miliki. Itulah anugerah yang kita terima di dalam Kristus oleh kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur oleh kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang tidak layak, tapi Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan itu. Tuhan berkenan untuk mengambil kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Tuhan telah menaruh Roh Kudus itu berdiam dalam diri kami untuk bekerja di dalam kami, bekerja melalui kami bagi pembangunan seluruh tubuh itu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur dan Tuhan ampunilah kami jikalau kami terlalu sering mendukakan Roh Kudus itu. Kami terlalu sering tidak taat. Kami terlalu sering di dalam hidup kami yang telah Roh Kudus berdiam, kami justru mendukakan Allah. Tuhan ampuni kami. Ajarlah kami hidup untuk boleh memancarkan kesaksian bahwa Allah telah bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Perbaharuilah kami satu persatu. Kami yang bergumul dengan dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan berikan kami kekuatan. Kami yang bergumul dengan kedagingan kami. Biarlah roh itu boleh membantu kami memenangkan akan perjuangan itu. Biarlah kami tidak mendukakan roh yang ada dalam diri kami. Kami berdoa Tuhan sertai terus. Dan biarlah kami terus bersyukur sebab kami dimenangkan bukan karena perbuatan kami, tapi semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami tidak menganggap remeh, menganggap sepele kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mau mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.